Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Teddy Taroni, dimana saya saat ini akan menjelaskan tentang grafik fungsi kuadrat seperti biasa, yang nanti akan dijelaskan oleh asisten saya yaitu Mino. Kepadanya dipersilahkan. Baik, untuk menghemat waktu supaya tidak banyak waktu yang terbuang, maka saya akan langsung mulai untuk menjelaskan tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum menonton lebih lanjut untuk penjelasannya, jangan lupa untuk like, komentar, subscribe, dan share videonya ya. Jangan di skip juga supaya tidak gagal paham dengan materi yang dijelaskannya. Nah, untuk yang pertama itu ada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Kemudian untuk yang kedua ada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus C. Kemudian untuk yang ketiga yaitu ada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Kemudian yang keempat ada sumbu simetri dan nilai optimum. Kemudian yang kelima ada menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk yang pertama akan dibahas yaitu tentang grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat di sini akan berbentuk parabola ya. Jadi grafik fungsi kuadrat itu pasti akan berbentuk parabola. Cuman yang membedakan itu dari segi ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri grafiknya yang pertama yaitu memiliki sumbu simetri X sama dengan 0 atau sumbu Y. Jadi sumbu simetrinya berada pada sumbu Y. Kemudian yang kedua, memiliki titik balik atau titik puncak yaitu O ya, 0,0. Kemudian yang ketiga, jika A lebih besar daripada 0, maka grafik akan membuka ke atas. Kemudian yang keempat, jika A lebih kecil daripada 0, maka grafik akan membuka ke bawah. Nah, untuk gambarnya, grafik fungsi kuadrat untuk A lebih besar dari 0 seperti ini. Nah, di sini saya ambil pemisalan untuk Y sama dengan X kuadrat untuk A-nya 1 nih. Yang grafik yang warna hitam itu untuk A1. Kemudian untuk yang warna merah di sini Y sama dengan 2X kuadrat, di mana A-nya itu 2. Kemudian yang warna biru di sini ada Y sama dengan 3X kuadrat, di mana A-nya 3. Berarti di sini A-nya semua bernilai positif, dalam artian A-nya lebih besar daripada 0. Maka dia grafiknya akan selalu terbuka ke atas. Berbeda dengan grafik fungsi kuadrat untuk A lebih kecil daripada 0. Dia grafiknya akan terbuka ke bawah. Nah, kenapa? Karena di sini nilai A-nya dia bernilai negatif atau A lebih kecil daripada 0. Di sini ada min 1, min 2, min 3 yang saya contohkan. Jika nanti ada Y min 10 sama berapapun itu nilainya negatif, maka dia grafiknya akan terbuka ke bawah. Kemudian untuk selanjutnya ada grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus C. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat plus C itu akan berbentuk parabola juga, di mana ciri-ciri grafiknya yang pertama yaitu memiliki sumbu simetri X sama dengan 0 atau sumbu Y. Berarti tetap sama dengan yang tadi ya, dengan yang Y sama dengan X kuadrat. Nah, di sini ada yang kedua, memiliki titik balik yaitu P sama dengan 0, C. Nah, di sini X-nya 0 dan Y-nya adalah C. Jadi C di sini dia akan menjadi titik Y ya. Koordinat ada di koordinat 0, C. Jadi C-nya adalah sebagai Y. Kemudian yang ketiga, jika A lebih besar dari 0, dia terbuka ke atas. Kemudian yang jika A lebih kecil daripada 0, maka grafiknya dia terbuka ke bawah. Jadi sama dengan yang tadi ya, untuk terbuka ke atas dan ke bawahnya jika A lebih besar daripada 0 dan jika A lebih kecil daripada 0. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Nah, di sini ada grafik fungsi kuadrat untuk A lebih besar daripada 0. Nah, di sini karena
Y sama dengan X kuadrat tambah C. Nah, nilai C-nya di sini adalah sebagai titik puncak. Ya, karena di sini contohnya dimisalkan Y sama dengan X kuadrat tambah 2, maka nilai 2 di sini dia menjadi titik puncaknya. Dia berada pada sumbu Y. Ya. Kemudian jika grafik fungsi kuadrat untuk A lebih kecil daripada 0, nah di sini dia akan terbawa ke bawah karena nilai A-nya dia lebih kecil daripada 0. Kemudian di sini ada nilai C-nya, nilai C-nya negatif, ya, negatif 2, maka dia berada di negatif 2. Jadi berapapun itu nilai C, maka dia adalah sebagai titik puncak. Nah, untuk yang berikutnya yaitu tentang grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah BX. Grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat tambah BX itu berbentuk parabola juga. Nah, tetapi di sini yang membedakan, nilai B di sini menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Jika, ya, yang pertama, jika A lebih besar dari 0, maka grafik memiliki puncak minimum. Kemudian jika A lebih kecil daripada 0, maka grafik memiliki puncak maksimum. Nah, minimum dan maksimum di sini, minimum berarti dia berada pada titik yang minimum, berada di bawah. Nah, di sini puncak maksimum dia berada di atas, ya. Nah, jika AB lebih besar daripada 0, maka titik balik berada di sebelah kiri sumbu Y. Kemudian jika AB lebih kecil daripada 0, maka titik balik berada di sebelah kanan sumbu Y. Nah, yang terakhir ada jika B sama dengan 0, maka titik balik berada pada sumbu Y. Jadi dia tepat di tengah atau berada di sumbu Y. Nah, untuk gambarnya seperti ini. Sketsa grafik fungsi A lebih besar daripada 0 dan AB lebih besar daripada 0, maka grafiknya seperti ini. Ya, dia titik puncaknya minimum, ya, berada di bawah dan terbuka ke atas. Nah, di sini AB lebih besar daripada 0, berarti dia berada di sebelah kiri. Itu udah ketentuan pasti, ya. Jadi jika nanti seperti ini, maka grafiknya pasti akan berbentuk seperti ini. Yang membedakan nanti hanya posisi letak titik koordinatnya saja. Kemudian yang berikutnya ada sketsa grafik fungsi A lebih besar daripada 0 dan AB lebih kecil daripada 0, maka grafiknya seperti ini. Yang membedakan hanya dia berada di kiri atau di kanan. Nah, dari mana? Lihat dari AB-nya. Jika AB lebih kecil daripada 0, maka dia berada di sebelah kanan sumbu Y, ya. Nah, untuk berikutnya ada sketsa grafik fungsi A yang lebih kecil daripada 0 dan AB lebih besar daripada 0. Nah, kalau yang lebih kecil daripada 0 A-nya, maka dia titik puncaknya berada di maksimum, ya, berada di atas. AB lebih besar daripada 0, maka dia ada di kiri. Nah, yang sekarang yaitu sketsa grafik fungsi A lebih kecil daripada 0, dia berada di titik puncak maksimum. Dan karena AB di sini kurang dari 0, maka dia berada di sebelah kanan. Jadi kurang dari 0 AB-nya, dia ada di kanan. Lebih dari 0 AB-nya, maka dia berada di sebelah kiri. Nah, yang ketiga ada sketsa grafik fungsi A lebih besar daripada 0, tetapi di sini B-nya sama dengan 0, ya, B sama dengan 0. Maka titik minimumnya dia berada di sumbu Y. Jadi titik maksimum dan titik minimumnya dia berada di sumbu Y. Nah, ini nilai puncaknya minimum. Kenapa? Karena dia A lebih besar daripada 0. Kemudian yang berikutnya, sketsa grafik fungsi A lebih kecil daripada 0 dan B sama dengan 0 juga. Nah, berarti dia ada di sumbu Y. Cuman dia menghadap ke bawah, puncaknya maksimum. Kenapa? Karena A-nya lebih kecil daripada 0. Nah, ini dalam macam-macam bentuk grafik fungsi kuadrat, ya, yang Y X kuadrat tambah
bx. Nah, yang berikutnya ada sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, sumbu simetri fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu memiliki sumbu simetri, yaitu x sama dengan min b per a. B nya itu berapa, A nya berapa. Nah, masukin ke dalam rumus ini. Nah, dia adalah sumbu simetrinya. Jadi dia untuk mengetahui sumbu simetri, dia ada di mana sumbu simetrinya ya. Kemudian nilai optimum. Nilai optimum fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c memiliki sumbu simetri y sama dengan min d per 4a. Nah, d di sini dia adalah diskriminan ya, jadi diskriminan per 4a. Nah, apa itu diskriminannya? Nah, diskriminan di sini juga mempunyai rumus, yaitu rumus diskriminan adalah b kuadrat dikurang 4ac. Jadi sebelum menentukan titik nilai optimum, maka harus tahu dulu nilai diskriminannya. Jadi harus dihitung terlebih dahulu. Nah, itu untuk nilai optimum. Nah, sekarang itu tentang menggambar grafik fungsi. Jadi kita akan belajar tentang bagaimana cara menggambar grafik fungsi dari suatu persamaan fungsi. Nah, cara menggambar grafik fungsi ada dua cara ya. Yang pertama yaitu ada dengan cara substitusi ya, metode substitusi. Kemudian yang kedua menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk yang pertama yaitu tentang metode substitusi. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai x pada interval tertentu sehingga didapat nilai y. Sehingga pasangan xy tersebut menjadi titik koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Jadi nanti kita akan memisalkan, kita akan mensubstitusikan nilai x ya pada interval tertentu untuk mendapatkan nilai y, supaya nanti kita mendapatkan titik koordinat untuk menggambar sebuah grafik. Nah, contohnya di sini ada soal, gambarkan grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 8 ya. Untuk yang metode substitusi, kita dengan cara membuat tabel koordinat terlebih dahulu ya, seperti ini. Di sini ada koordinat x dan y ya, x dan y, karena kita akan mencari tahu nilai x dan y. Tetapi yang nilai x di sini dia diambil pemisalan. Kita ambil beberapa angka untuk memisahkan nilai x ya. Terserah, ini terserah kalian mau ambil yang mana, mau ambil yang positif, yang negatif, berapapun itu bebas. Nah, tetapi usahakan kita ambil angka yang kecil saja supaya mudah untuk menghitung ya. Di sini saya ambil 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 untuk nilai x nya. Nah, sebelumnya nilai y nya ini belum diketahui ya, belum diketahui karena kita akan mencari nilai y ya. Nah, dari mana kita dapat nilai y? Jadi kita mengganti. Nah, di sini ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 8. Nah, di sini ada x. Nah, kita ganti x-nya ini dengan angka-angka yang tertera di sini yang sudah kita tentukan angka-angkanya. Nah, di sini karena saya mengambil nilai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi nanti x-nya diganti oleh 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Jadi dicari tahu ketika x-nya 0 nanti berapa nilainya. Ketika x-nya bernilai 1 maka nanti berapa nilainya. Jika x-nya diganti dengan 2 maka nilainya nanti berapa. Nah, contoh di sini jika x-nya 0 maka y-nya 8. Dari mana 8? Nah, di sini f0. Kenapa f0? Karena kita ganti x jadi 0. Nah, maka di sini kan x kuadrat, maka di sini 0 kuadrat. Di sini min 6x, maka di sini min 6 kali 0 karena x-nya 0 ditambah 8. Kenapa di sini 8-nya nggak ada kali 0? Karena di sini dia konstanta. Ya, dia berdiri sendiri, dia tidak ada variabel. Maka 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 ditambah 8.
Nah, 0 kuadrat yaitu 0, 6 di 0 yaitu 0 ditambah 8. Maka 0 dikurangi 0 tambah 8 hasilnya adalah 8. Nah, jadi 8 itu hasil dari perhitungan ketika X-nya diganti oleh 0. Nah, nanti berapa nilai Y jika X-nya diganti dengan angka 1? Berapa nilai Y jika nanti X-nya diganti angka 2? Nah, ini hasilnya. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan untuk perhitungan dari kesemuanya karena durasi juga terlalu lama. Nah, jadi intinya gitu, memasukkan nilai X ya ke dalam rumus fungsi untuk mendapatkan nilai Y. Nah, setelah dapat, ini kan pasangannya berarti 0,8, 1,3, 2,0, 3,-1, 4,0, 5,3, 6,8. Nah, nanti kita buat dan masukkan ke dalam titik koordinat. Nah, seperti ini. Nah, karena tadi kan di sini hasilnya ini ya. Nah, kita masukin 0,8, kita simpan di sini 0,8. Kemudian di sini ada 1,3. 1,3. Jadi X-nya 1, Y-nya 3 berarti ada di sini. 2,0 ada di sini. 3,-1, 4,0, 5,3 dan 6,8. Setelah ketemu titik-titiknya, maka tarik garis ya untuk membuat sebuah grafik ya. Nah, ini grafiknya, dia terbuka ke atas ya. Nah, ini untuk cara metode substitusi. Kemudian ada cara yang kedua, yaitu dengan cara menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, unsur-unsur grafik fungsi kuadrat itu ada dua ya. Pertama, menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Kemudian yang kedua, menentukan titik balik atau titik puncak parabolanya. Nah, untuk yang pertama yaitu menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Nah, titik potong sumbu X diperoleh jika nilai Y sama dengan 0. Jadi kalau pengen tahu titik potong sumbu X, maka Y-nya di sini sama dengan 0. Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Nah, di sini kita cari akar-akar persamaannya ya. Akar-akarnya dengan cara memfaktorkan. Nah, di sini didapat bahwa X dikurang 2 dikali X dikurang 4. Kenapa dapat seperti ini? Karena nilai A dikali nilai yang B di sini harus jadi 8. Nah, 8 itu dari mana? Dari min 2 kali min 4. Nah, min 6X di sini dia ketika ini min 2 ditambah min 4, dia harus menjadi B. Jadi min 2 ditambah min 4 sama dengan min 6. Berarti udah benar bahwa X dikurang 2 dan X dikurang 4 adalah pemfaktoran persamaan kuadratnya. Nah, di sini diperoleh bahwa akar-akarnya adalah X1 sama dengan 2 dan X2 sama dengan 4. Nah, X1 sama 2 dari mana? Nah, dari sini. Jadi, supaya gampangnya, karena di sini dia nilainya negatif, maka di sini jadi positif hasilnya. Tapi jika nanti di sininya adalah positif, maka hasilnya adalah negatif. Dari sini didapatlah bahwa sehingga titik potong sumbu X yaitu 2,0 dan 4,0. Kenapa 0? Karena tadi kan di sini Y sama dengan 0. Nah, untuk titik potong sumbu Y ya, titik potong sumbu Y diperoleh jika nilai X sama dengan 0. Nah, Y sama dengan X kuadrat dikurang 6X tambah 8. Nah, di sini diganti X-nya dengan angka 0. Kenapa? Karena kan di sini dimisalkan bahwa X sama dengan 0. X-nya 0 berarti 0 kuadrat dikurang 6 kali 0 tambah 8. Maka Y sama dengan 8. Maka titik potong sumbu Y itu adalah 0,8 karena X-nya 0 dan Y-nya 8. Nah, untuk titik ekstrim ya, titik ekstrim itu adalah titik puncak.
Dari fx sama dengan x kuadrat dikurang 6x tambah 8, dia menggunakan rumus ini, yaitu min b per 2a, min d per 4a, di mana d-nya adalah diskriminan. Maka karena diskriminan itu adalah rumus, ya, dari punya rumus juga, maka rumusnya adalah b kuadrat dikurang 4ac. Kita masukin min 6. Bahwa b-nya min 6 dari mana ini? Ini kan ini a, ini b, dan ini c. Maka nilai b kuadrat berarti min 6 kuadrat. Karena ini b-nya min 6. Min 6 kuadrat dikurang 4ac. Karena a-nya adalah 1 dan c-nya adalah 8. Berarti 4 kali 1 dikali 8. Didapat bahwa min 6 kuadrat adalah 36. 4 kali 1 kali 8 adalah 32. Maka 36 dikurangi 32 adalah 4. Maka nilai diskriminannya ini 4. Ya, baru kita cari tahu nilai ekstrimnya, ya, nilai titik ekstrimnya dengan rumus min b per 2a, min d per 4a. Kita masukin, ya, min b per 2a berarti min 6 per 2 kali a, 2 kali 1. Nah, min 6 kali min, ya, berarti positif 6, ya. 6 dibagi 2 yaitu 3. Nah, yang sekarang yang min d per 4a. Min, karena d-nya tadi adalah 4, maka min 4 per 4a. 4 dikali 1, ya, karena a-nya 1. Berarti min 4 dibagi 4 berarti min 1. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan beberapa titik potong, ada 4, ya. Pertama titik 2,0, 4,0, 0,8 dan 3, min 1. Nah, dari sini kita buat ke dalam gambar, ya, di titik koordinat. Nah, tadi kan ada 0,8, ya, kita masukin 0,8, kemudian ada 2,0, ada 4,0, ada 3, min 1. Nah, karena tadi 3, min 1 adalah titik ekstrim, maka ada di sini, ya. Maka dia terbuka ke atas. Berarti dia sama, ya, dengan yang tadi, dengan metode substitusi gambarnya. Nah, dia sama, ya, dengan yang tadi, cuman beda cara, ya. Jadi ada cara metode substitusi, ada cara menentukan unsur-unsur grafik fungsi kuadrat, ya. Nah, jadi cara-cara tersebut sama saja untuk hasilnya. Terserah kalian mau menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, ya. Baik, mungkin itu saja penjelasan untuk kali ini. Terima kasih bagi yang telah menyimak video ini. Semoga apa yang dijelaskan bermanfaat buat kalian semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.